Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kita sekarang bakal bahas apa alasan sebenarnya dari pelatih Fukuda ngerubah posisi awal Ashito yang seorang penyerang jadi pemain bertahan, dimana rencana terselubung Fukuda ini udah mulai dijabarin di penghujung chapter 273. Ini momen dimana Esperion lagi lawan Aomori Seiran ya. Di momen Ashito mulai bermain seperti seorang playmaker, akhirnya ditunjukin juga rencana terselubung Fukuda membuat Ashito menjadi seorang pemain bertahan ini. Dan sebelum kita bahas lebih mendalam, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasan utamanya sekarang. Seperti yang kalian tahu sendiri, semenjak Fukuda memberitahu Ashito kalau mulai sekarang dia harus bermain di posisi bertahan, hal tersebut menggoncang mentalnya secara luar biasa. Ashito sampai terpuruk banget kan ya. Untungnya aja sih selalu ada sang malaikat penjaga yaitu Hana yang berhasil memotivasinya kembali agar nggak menyerah pada sepak bola. Biarpun awalnya dia masih merasa harus terus bermain menjadi seorang penyerang, tapi sampai akhir chapter terbaru sekalipun, Ashito akhirnya sudah mantap menjadi seorang bek sayap. Tahu nggak apa rencana Fukuda ke Ashito ini? Jadi gini ya, dijelasin dalam suatu kilas balik antara Fukuda dan Nozomi dulu. Awalnya Fukuda itu udah ngasih statement kalau Ashito bakal bermain di panggung sepak bola dunia suatu saat nanti sebagai seorang pemain bertahan. Nah, Nozomi ini bersikeras bertanya pada Fukuda, kenapa harus menempatkannya di posisi pemain bertahan jika kita sebenarnya ingin memaksimalkan kemampuan penglihatannya yang super luas. Bukankah menjadikannya pemain tengah bakal lebih baik? Di sini Fukuda nggak langsung to the point jelasinya. Dia malah menjelaskan dulu siapa pemain bertahan terbaik dari Jepang menurut dirinya ini. Ya, bagi Fukuda pemain bertahan Jepang terbaik itu adalah Uchida Atsuto. Alasannya karena Atsuto ini adalah bapak pelopor pemain bertahan visioner dari Jepang. Dijelaskan oleh Fukuda di sini kalau Atsuto itu perawakannya kecil seperti orang Jepang pada umumnya, tapi dia ini diberkahi kemampuan penglihatan yang begitu luar biasa dan kecerdasan yang selama ini belum pernah dimiliki oleh para pemain Jepang. Belum ada dalam sejarah sepak bola Jepang, kita ini memiliki pemain yang berkemampuan seperti ini, pungkas Fukuda. Terus Fukuda juga bilang kalau saat itu ada masa di mana Atsuto termasuk salah satu dari 5 bek terbaik dunia. Hebatnya lagi, Atsuto ini bisa kayak gitu di masa-masa J-League ini belum begitu dikenal di Eropa yang merupakan kiblat sepak bola dunia. Itu udah membuktikan betapa luar biasanya pemain satu ini ya. Oh ya, Atsuto ini ceritanya di masa itu bermain di tim Schalke Jerman. Posisinya sebagai bek sayap kanan. Untuk periode tahun bermainnya nggak dijelasin sih. Terus masih dilanjutin lagi ya ceritanya sama Fukuda. Di suatu ketika, Atsuto ini ceritanya pernah balik ke Jepang dalam rangka suatu liburan sih kayaknya. Dan dikatakan dia ini sempat main sepak bola bareng anak-anak SMA. Dia ditaruh di posisi gelandang bertahan ya mainnya. Dan entah kenapa dia sama sekali nggak bisa menguasai bola begitu lama saat gilirannya pegang bola. Bisa dikatakan dia sama sekali nggak bisa bermain di posisi gelandang bertahan ini. Ini nggak ada hubungannya dengan teknik dasar sepak bolanya ataupun skill yang dimilikinya. Dia ini pemain yang pernah berlaga di Liga Champions. Nggak usah dipertanyain lagi soal kualitasnya. Dan ternyata yang jadi permasalahan di sini adalah tentang begitu berbedanya peran dan tugas seorang bek sayap dan seorang gelandang tengah. Dijelaskan oleh Fukuda di sini kalau hal itu bisa terjadi karena tiap posisi dalam sepak bola itu ada batasan tentang tugas dan perannya masing-masing. Kita tahu sendiri seorang bek sayap kiri itu gak punya lawan yang menghadang dari arah kirinya dan belakangnya kan. Sedangkan seorang gelandang bertahan beda cerita. Lawan mendatangi mereka dari berbagai arah, baik depan, belakang, kanan maupun kiri. Dalam 360 derajat, tekanan itu selalu datang dari berbagai arah. Karena itu orang yang berposisi sebagai gelandang tengah harus mempunyai keahlian penguasaan bola yang begitu baik. Inilah alasan sederhananya kenapa Ashito ditaruh di posisi bek sayap ya. Ya, kita semua sebagai penikmat manga ini tahu sendiri saat SMP, Ashito ini memainkan sepak bola yang gak karuan. Teknik dasar yang dia miliki itu begitu buruk, yang mana hal itu bisa menjadi batu sandungan terbesar buatnya. Fukuda pun lalu memberikan gambaran, semisal saat tergabung ke Esperion dan Ashito diberikan peran untuk bermain sebagai seorang gelandang tengah, karena dia memiliki penglihatan yang super luas, dia pasti banyak menemui batu sandungan sepanjang karirnya. Dan pada akhirnya nanti, dia mungkin bisa saja menyerah pada sepak bola. Nah, karena itulah Fukuda ini ingin membatasi tugas dan peran yang dimiliki Ashito. Kalau dia berposisi sebagai seorang bek sayap kiri, dia nggak perlu lagi memikirkan lawan yang berada di sisi kiri ataupun belakangnya. Selain itu, dia bisa mengamati alur permainan dari posisi yang paling menguntungkan dalam lapangan. Dengan begini, senjata satu-satunya yang ia miliki yaitu penglihatan super luas bisa bekerja secara maksimal. Dan nggak sampai di situ saja ya, bagi Fukuda, Ashito ini masih punya banyak kekurangan yang harus bisa dia atasi sendiri. Dan karena Ashito ini orang yang memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi, Fukuda ini ingin agar Ashito secara sabar mempelajari semuanya secara bertahap satu persatu.
Ya, biarpun Ashito nantinya sudah mempelajari semuanya sekalipun, Fukuda masih merasa Ashito ini tetap gak bakal bisa bermain di posisi gelandang tengah secara maksimal. Fukuda merasa kalau pemain seperti Ashito ini agar dia memiliki karir yang cemerlang, solusinya adalah dengan memberinya suatu kebebasan. Dan bagi Fukuda, posisi seorang bek sayap itu sangatlah bebas. Seorang bek sayap hanya punya sedikit lawan yang perlu mereka pikirkan. Mereka juga bebas untuk maju membantu penyerangan dan segera mundur untuk kembali menjaga pertahanan. Mereka juga bisa bermain lebih ke tengah lagi jika memang itu diperlukan. Bahkan bisa dikatakan mereka adalah bagian yang begitu terpisah dari suatu tim. Pungkas Fukuda. Fukuda menjelaskan juga kalau hanya dalam sepak bola inilah ada suatu posisi di mana kau benar-benar diberikan suatu kebebasan untuk melakukan apapun. Dan Fukuda yakin dengan posisi inilah Ashito akan mencapai panggung dunia suatu saat nanti. Terus ditambahin ada opsi lain juga sih. Selain terus konsisten bermain di posisi bek kiri, Ashito ini suatu saat nanti juga bisa bermain agak ke tengah dan memegang peran sebagai seorang playmaker. Tapi itu semua biar Ashito sendiri yang memutuskannya, pungkas Fukuda. Lalu dalam obrolan antara Nozomi dan Fukuda ini, Nozomi bilang kalau Uchida Atsuto memang seorang bek sayap kanan yang kadang bermain lebih ke posisi tengah, tapi dia nggak bisa juga terus menjaga kestabilan lini tengah permainan. Fukuda pun menjelaskan kalau selama ini Atsuto menghabiskan karirnya untuk menjadi seorang spesialis bek sayap kanan. Dia mempertaruhkan karirnya untuk berfokus menguasai posisi ini sepenuhnya. Dan hasilnya Atsuto ini dikatakan bisa menghentikan pemain dengan kecepatan yang begitu luar biasa seperti Arjen Robben di suatu gelaran Piala Dunia. Selain itu, dia ini adalah pemain Jepang yang punya rekor penampilan terbanyak dalam suatu gelaran Liga Champions. Rekan-rekannya di Schalke dulu pun begitu mempercayainya memegang peran sebagai seorang playmaker yang bermain dari posisi bek sayap kanan. Bagi Fukuda, Uchida Atsuto ini begitu luar biasa. Dia memberikan segalanya dalam bermain sebagai seorang bek sayap kanan. Dan hal itu mampu membuka jalannya sendiri untuk berlaga di panggung kelas dunia. Dikatakan sendiri oleh Fukuda kalau di era bersinarnya Atsuto ini, banyak tim-tim Eropa yang gak menyangka ada pemain bek sayap yang memiliki visi permainan sampai sehebat ini. Mereka pun jadi penasaran apakah di J-League masih ada lagi pemain seperti ini yang belum ditemukan. Dan semenjak itulah juga akhirnya J-League menjadi salah satu perhatian sepak bola Eropa. Dan ini semua berkat Uchida Atsuto. Selain mengarahkan segalanya agar bisa bermain maksimal sebagai seorang bek sayap kanan, tanpa disadari oleh Atsuto sendiri, sebenarnya dia juga membuka jalan untuk pemain Jepang lain agar bisa bermain di Eropa. Tapi dikatakan juga oleh Fukuda kalau konsekuensi dari keberhasilan Atsuto ini harus dibayar mahal dengan suatu cedera yang begitu fatal. Gak dijelasin sih karirnya ini berakhir karena cedera atau gimana. Cuma ditunjukin aja kalau Atsuto begitu terpuruk saat mengalami cedera ini. Melihat apa yang sudah dilakukan Atsuto untuk sepak bola Jepang ini, bagi Fukuda Atsuto ini adalah pahlawan di antara pahlawan. Itu udah julukan yang paling bagus ya. Terus di sini dibahas juga mengenai Ashito yang sekiranya nanti bakal memilih untuk konsisten bermain di bek sayap kiri atau bakal bermain sebagai bek sayap kiri yang sedikit ke tengah. Fukuda menyerahkan keputusan itu sepenuhnya pada Ashito. Dia memberikan keleluasaan pada Ashito di sini. Kalau dihubung-hubungin dengan sepak bola di dunia nyata ya, sebagai contoh di era sepak bola modern ini ada bek-bek sayap yang memiliki peran juga seperti seorang playmaker kayak gini. Ada Philip Lahm dari Bayern Munchen dulu. Terus ada juga Joao Cancelo yang bermain untuk Manchester City sekarang. Terus ada Takehiro Tomiyasu yang kini main untuk Arsenal. Lalu yang terakhir bagi saya Trent Alexander-Arnold dari Liverpool ini. Dia juga termasuk sih ya, gaya mainnya mirip-mirip kan sama Ashito yang diplot sebagai seorang playmaker yang bermain dari posisi back sayap. Jujur aja saya nggak nyangka sih ternyata seorang playmaker bisa dari seorang back sayap kayak gini. Banyak banget ilmu baru yang bisa kita dapatkan dari manga satu ini ya, buat pengetahuan sepak bola kita sendiri. Manga satu ini bener-bener luar biasa banget ya. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.